Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kembali lagi dengan saya Zali. Pada kultum yang singkat ini saya ingin menjelaskan tentang hadas dan aurat. Oke, pertama kita mulai dari hadas. Hadas kan terbagi menjadi dua. Oh iya, pengertian dari hadas dulu deh. Hadas itu adalah suatu najis yang datangnya dari tubuh kita sendiri. Contohnya seperti air seni dan lain-lain. Air kencing bayi itu termasuk hadas. Dan hadas pun terbagi menjadi dua. Ada hadas kecil dan hadas besar. Bedanya apa sih hadas kecil dan hadas besar? Hadas kecil, pertama kita bahas cara membersihkan hadas kecil. Karena jika kita berhadas, berarti kita dalam keadaan yang tidak suci. Nah, jika kita tidak suci, kita tidak diperbolehkan melaksanakan sholat 5 waktu kita tidak boleh, membaca Al-Quran, ya seperti yang wajib-wajib seperti itu, yang wajib bersuci terlebih dahulu. Nah, untuk hadas kecil, cara bersucinya cukup mudah, yaitu hanya perlu berwudu kita. Jika kita berwudu, maka kita telah kembali menjadi suci. Itu jika terkena hadas kecil. Jika kita mengalami hadas kecil, seperti kita membuang air kecil, membuang air besar, seperti itu. Jadi hadas itu adalah suatu perkara yang kita lakukan. Nah, itu untuk hadas kecil. Bagaimana dengan hadas besar? Hadas besar, cara mensucikannya hadas besar adalah dengan cara mandi wajib. Nah, mandi wajib itu syarat mandi wajib hanya dua, yaitu niat dan membasuhi seluruh tubuh menggunakan air yang suci. Nah, contohnya apa sih hadas besar? Hadas besar jika laki-laki itu seperti mimpi basah, keluarnya air mani, bersetubuh dengan istri. Nah, untuk perempuan itu seperti haid. Setelah haid, maka mereka harus mandi wajib. Ya begitu. Jadi pengertian hadas adalah hal yang kita lakukan. Nah, baik, kita lanjut ke bab selanjutnya. Selanjutnya adalah najis. Najis itu apa sih? Nah, sebelum itu kita akan bahas najis terbagi menjadi 3 macam. Pertama ada najis kecil, mukhafafah, najis sedang mutawasitoh, dan najis besar mukhallazah. Nah, sama seperti hadas, mereka hanya berbeda cara bersuciannya, cara membersihkannya. Nah, kalau najis itu sesuatu kotoran, ya suatu najis yang menempel pada tubuh kita atau pakaian kita atau tempat sholat kita. Nah, jika terdapat najis pada area tersebut, maka kita harus membersihkannya. Nah, kita harus tahu dulu cara membersihkannya itu. Jika najis kecil, membersihkannya cukup mencipratkan 3 kali ke area yang terkena najis kecil. Najis kecil contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa dan masih di bawah 2 tahun umurnya. Nah, maksud dari belum makan apa-apa itu dia belum makan apa-apa dari makanan apapun kecuali ASI langsung dari ibunya. Jika selain ASI, maka itu akan masuk ke najis mutawasitoh. Nah, kita lanjut ke najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh atau najis sedang, itu cara membersihkannya adalah dengan membersihkan hingga tidak terlihat warnanya, tidak terlihat baunya, tidak terlihat rasanya. Nah,
Maksud dari tidak terlihat rasanya itu maksudnya perasaan kita. Kita merasakan seperti apa. Jika kita merasa itu sudah cukup, tapi masih ada warnanya, nah itu belum selesai. Kita harus membersihkan warnanya. Contoh dari najis mutawasitoh adalah air kencing kita, nanah, bangkai, dan lain-lain, dan masih banyak lagi. Baik, terakhir najis mukhallazah atau najis berat. Najis berat. Nah, cara mensucikan najis berat adalah kita membasuh sebanyak 7 kali dengan air, dan salah satunya menggunakan tanah yang suci, tanah yang tidak terkena kotoran apapun. Nah, contoh dari najis mukhallazah atau najis berat adalah pertama, air liur anjing, air liur babi. Nah, itu dia contoh dari najis mukhallazah, najis berat. Nah, jika terdapat najis ketiga najis itu, di antara ketiga najis itu di pakaian kita, di tubuh kita, di area sholat kita, itu maka kita harus membersihkannya dulu sebelum kita sholat. Nah, sebelum kita mensucikan diri dari hadas, kita harus membersihkan diri kita dari najis terlebih dahulu. Jika sudah membersihkan diri kita dari najis, maka kita mensucikan diri dari hadas, itu akan mensucikan diri kita sesuci-sucinya. Oke, baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.